Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, kita bakal bahas VGA Carry Hore dari kubu merah. Ya selama ini kita bahas kubu hijau terus. Gantian dong, nggak boleh monokrom. Monopoli maksudnya. Nah VGA ini salah satu pesaing ketat dari Nvidia GT 1030. Ayo, kira-kira VGA tipe apa nih? Yang benar saya kasih sepeda, tapi nanti ya, telepon Pak Jokowi dulu. Maaf, saya nggak punya nomor HP-nya. Nah, bagi yang baru kali pertama mampir, nggak ada salahnya dong di subscribe channel ini, biar saya semakin semangat juang 45. AMD Radeon RX 550 2GB DDR5 128 bit. Ini merupakan salah satu rival terberat dari GT 1030 2GB DDR5. Secara performa keseluruhan, faktanya RX 550 lebih baik dibanding GT 1030, dan begitu juga harga pasaran bekasnya yang sedikit lebih mahal dibanding GT 1030. Harga pasaran bekasnya itu di kisaran 1,2 juta sampai 1,3 juta. Wow, murah banget, kagak mahal ya. Karena harga barunya dulu cuma 1,4 juta untuk versi 2GB, sedangkan versi 4GB 1,6 juta. Ini kalau saya nggak lupa ya. Maklum, karena kelangkaan dan kenaikan harga VGA ini, saya malah lupa sama hutang saya. Apa hubungannya ya? Nah, gimana secara performa gaming VGA ini? Mari kita lihat selengkapnya. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu perangkat yang saya gunakan buat uji coba game di VGA RX 550 ini. Ya karena testbed saya adanya ini, makanya tetap pakai prosesor i3 Gen 10, RAM 16GB, SSD M2 NVMe sebagai tempat sistem operasi, harddisk untuk game, dan monitor 24 inch Full HD. Di sini saya pakai Windows 10 dan juga pakai perekam layar alias aplikasi tambahan ya buat ngerekord layar. Konsekuensi menggunakan perekam layar ini udah pasti ada penurunan frame rate. Nggak banyak kok, dikit doang bedanya. Oh ya, saya pakai driver versi terbaru dari AMD. Sekedar informasi tambahan, VGA ini hanya butuh power supply minimal 250 watt dengan TDP hanya 50 watt. Dan rekomendasi resolusi layar buat bermain game di VGA ini adalah 900p alias 1600x900. Lanjut kita bahas performa beberapa game di VGA 1 ini. GTA 5. Game 1 ini saya coba setting di resolusi 1080p. Harus dong, masa kalah sama GT 1030. Nah, sebagian settingannya itu on dan high. Widih, pede ya. Ya wajib, karena saya yakin VGA ini mampu. Kayak kalian, kalau udah sanggup menikah, lanjut dong. Hasilnya ternyata nggak begitu mengecewakan ya. Ya walaupun setengahnya sedikit memaksa, tapi frame rate rata-rata masih cukup baik ya, di atas 30 fps. Andai kalian turunkan settingannya ke normal dan sebagian off, saya yakin frame rate-nya bisa tembus 100-an fps. AC Valhalla. Biar kata bukan game terbaru, game ini tergolong berat. Rada ragu sih buat set di resolusi 1080p. Tapi kita coba aja deh setting di resolusi 1080p full screen. Set low dengan render resolusi 50%. Hasilnya sedih banget. Frame rate yang dihasilkan di bawah 20 fps. Cuma belasan fps. Ini jelas bikin mata yang lihat maju mundur. Ujung-ujungnya mata jadi tegang. Kalau tegang kan bahaya, apalagi nggak kesalur. Maksudnya terus-terusan dipaksa gini, mata kalian jadi sakit, itu loh. Tapi hasilnya berbeda ketika bermain game tanpa perekam layar. Walau render resolusi 100%, frame rate yang dihasilkan lebih tinggi 3 fps, padahal speknya lebih rendah loh. Forza Horizon 5. Wih, game balapan nih, dan game yang tergolong berat. Nah, karena saya tahu betul game ini nggak enteng-enteng banget, makanya dengan ini saya nggak jadi uji coba. Bercanda. Saya set resolusi layar 720p dengan settingan low tentunya. Ya, settingan sadar diri dong. Hasilnya luar biasa, bikin kaget. Ini kalau nilai rapot bagus banget, dapat nilai 10. Apa nggak seneng liatnya? Tapi itu nilai di rapot ya. Tapi kalau untuk frame rate, ini parah banget. Ini lebih parah dibanding AC Valhalla. Yap, kalian harus rela nggak main game ini. Tapi kalau berasa sudahlah, lag juga hantam. Ya lanjut. Horizon Zero Dawn. Lanjut lagi nih, kita hajar game berat. Ya mesti dipaksa dong biar tahu performanya gimana ya. Nah, di game ini resolusi saya set di 720p dengan settingan low tentunya. Untuk bagian facingnya itu on. Ini saya lupa matiin nih.
Hasilnya sedih lagi nih, frame rate cuma belasan fps. Tetapi ketika saya nggak pakai perekam layar dan spek yang malah lebih rendah di resolusi 1080p, hasilnya 2 kali lipat lebih baik. Jadi kemungkinan ada penurunan frame rate ketika kita gunakan perekam layar ya. Jadi kerjanya itu double buat prosesor maupun GPU mungkin. Valorant, nah game online satu ini yakin dah hasilnya sempurna. Dengan resolusi layar maksimal 1080p dan settingan high, game berjalan super mulus. Seperti apa ya mulusnya? Paha ayam, biar kalian gak mikir aneh-aneh. Game cukup stabil dan nyaman di frame rate 60 fps. Widih, cakep dah. Kalau gini kan enak ya. Kalau nyaman itu emang enak banget tuh. PES 2021. Oke lanjut, game paling favorit nih. Yap, game bola sepak bola. Hobi banget kebalik-balik. Nah, di game ini biarpun dinilai jelek baik GPU sama VRAM, hajar aja bre. Saya tetap maju, kagak mundur. Resolusi layar tetap 1080p, frame rate di set 60 fps dan facingnya enable 1. Pada bagian rendernya saya buat low aja. Hasilnya, wih cakep, game lancar jaya loh, padahal sambil record layar. Genshin Impact. Nah game satu ini kita setting 1080p dengan pilihan medium. Wih berani ya, harus dong. Facingnya kita matiin nih. Kebetulan inget, kadang saya lupa matiin facing ini. Kayak saya tuh waktu mau ke ATM, pas mau ngambil duit, taunya ATM kosong. Saya lupa kalau saya belum ngisi ATM. Dah ngelanturnya. Hasilnya ternyata gak begitu mengecewakan. Frame rate yang dihasilkan masih di atas 30 fps. Ya walaupun di map tertentu bisa di bawah 30 fps. Tapi ingat, ini settingan medium. Jelas kalau dituruni ke low atau lowest, hasilnya jelas lebih baik lagi. God of War. Lanjut lagi nih, game yang nggak bisa dimainkan di VGA Nvidia GeForce 700. Nah game ini termasuk game berat ya buat VGA sekelas RX 550 ini. Resolusi layar di 1080p, facing off dan render resolusi 50%. Settingannya udah pasti low. Sebelum battle, hasilnya cukup membuat hati senang nih. Frame rate bisa tembus di angka 40 fps. Pas battle sama manusia beku, frame rate drop di bawah 30 fps dan frame rate drop lagi di bawah 20 fps pas nongol Ratu Iblis. Mungkin VGA ketakutan kali ya pas ngelihat Ratu Iblis. Makanya frame rate yang dihasilkan malah makin hancur. Call of Duty World War 2. Game terakhir yang saya uji coba nih, biar kata bukan game baru, tetap aja game ini kalau rata kanan, VGA kalian bisa demo, bisa ngambek. Saya set di resolusi 1080p, facing off, render resolusi 50%. Hasilnya lancar bos, lancar banget. Frame rate yang dihasilkan rata-rata di angka 60 fps ke atas. Kalau gini kan enak tuh, bisa menang perang. Lah kalau lag, pas mau nembak, malah nembak temen, kan nggak lucu. Dari beberapa uji coba game di VGA AMD RX 550 2GB ini, cuma 5 game yang tergolong masih nyaman dimainkan. Ya wajar sih, VGA ini sebenarnya udah mulai ketinggalan secara performa. Dan memang sejatinya harusnya digantikan oleh RX 6400. Andai GPU nggak langka waktu itu, saya yakin banget RX 6400 dijual di harga 1,5 jutaan. Karena memang posisinya buat gantiin tipe ini. Tapi apa boleh baut? Terima aja dulu kondisi sekarang. Tunggu aja nanti kalau banyak tipe baru keluar. VGA ini juga lama-kelamaan bakal turun drastis untuk harga bekasnya. Yap, segini aja dulu bahasan performa RX 550 2GB DDR5 ini. Jangan lupa yang baru mampir untuk bantu subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.